Ini ya teman-teman, kita sekarang kedatangan baterai SMT Power yang ingin kita install untuk beberapa project PLTS. Nah, ini kita total order baterai SMT ini 100 unit lebih. Nah, ini kita datangkan 20 piece dulu untuk kebutuhan project yang di Jakarta sama di Papua. Ini baterai 48 volt 100 ampere lithium. Lumayan, bobot di kisaran 43 kilo. Nah, ini kita bukan sekedar baterai, nanti juga ada MPPT juga, kapasitas 100 ampere. Nanti kita unboxing untuk di bawah ya, untuk baterai dan MPPT-nya, serta pengaplikasian di sistem PLTS. Ini ya, kita juga ada kedatangan MPPT. Mentok. Wes, baterai ini Cionoy. Total 25. 30. Oh, 30 baterainya. Baterai 30 piece. Nisar kurang kah? Oh, kurang. Nah, ini ya teman-teman, jadi kita kemarin borong baterai SMT Power sebanyak ratusan piece ya, 100 piece lebih. Nah, ini mau kita peruntukkan untuk beberapa project PLTS, karena kita kemarin-kemarin juga sudah uji kualitas untuk baterai SMT Power dan sudah kita install ke beberapa lokasi, dan ternyata untuk hasil serta perform dari baterai ini cukup memuaskan, cukup bagus. Jadi kita yakin untuk project-project besar yang akan kita install, nah kita percayakan untuk produk baterai dari SMT Power. Nah, untuk spek sendiri, ini kita lihat speknya. Nah, ini SMT Power. Nah, ini ya, 48 volt 100 ampere, kapasitas 4800 watt hour. Nah, di sini kita juga bisa lihat tipe SL48100. Nah, ini ya, nominal voltase di 48 volt, maksimum chargingnya ini 54 volt, terus temperatur charging juga ini ya 45 derajat, dan ini untuk berat dari baterai ini di 43 kg. Kalau ukuran body, ukuran fisik dia standar Rockmount ya, dengan ukuran casing tingginya 3U atau di angka 13 cm. Langsung aja kita terapkan untuk set paket di tempat kita ya. Nah, langsung aja kita install. Tuh, kita pasang. Nah, ini ya teman-teman. Jadi project PLTS yang ingin kita install ini bukan main-main. Jadi ini total kapasitas untuk residensial atau rumah tangga, kapasitas PLTS-nya di angka 30.000 WP atau 30 kWp.
dan memiliki produksi dari panel surya kurang lebih di angka 90 kWh. Di sini kita menggunakan 2 unit inverter dengan kapasitas ini ya 10.000 watt. Untuk inverter sendiri ini Aspro Inverter LF10.48 yaitu 10.000 watt sistem 48 volt. Dan untuk baterai teman-teman bisa lihat, wow, ini baterai kita menggunakan 18 piece 48 volt 100 ampere. Semua produk dari SMT Power. Biasanya untuk baterai-baterai dengan yang kurang bagus, saat kita paralel dengan jumlah di atas 5 piece, biasanya terjadi nominal SOC, SOH yang bervariasi ya, ada perbedaannya. Bisa yang satu 25%, yang satu 50%, bahkan ada juga yang 75%. Nah itu sering dulu-dulu kita menemukan kendala seperti itu di lapangan. Namun dengan baterai SMT Power ini, kita yakin kita paralel 18 piece, dia sudah merata. Baik SOH, SOC, tegangan persel, dia juga sama rata ya, nominal. Atau masih toleransi di bawah 10% untuk perbedaan SOH maupun SOC tiap-tiap baterai. Ini dimasukkan sekalian aja biar kita full set. Nanti kita akan lihat untuk nominalnya ya. Jadi kalau kualitas baterai bagus, saat kita paralel seperti ini, kondisi SOC-nya itu sama rata. Kalau sama rata, berarti dia quality control untuk sel maupun untuk BMS, dia memang benar-benar sudah terjaga ya, atau sudah lulus quality control dengan standar pabrikannya. Kalau yang pabrik asal-asalan atau grade bawah, yaitu sering terjadi problem saat kita paralel dengan jumlah banyak seperti ini. Karena untuk baterai ini, untuk harga sendiri lumayan teman-teman, di atas 15 jutaan untuk tiap satu piece. Jadi kita untuk baterai ini kita juga garansi ya, sistem bukan hanya garansi baterai tapi sistem PLTS. Nah, makanya kita terapkan untuk baterai yang memang benar-benar kualitasnya sudah kita uji. Nah, ini kita lihat. Kita coba hidupkan semua. Sudah hidup ya? Nanti bisa teman-teman lihat kondisi. Ini belum kita di charging maupun discharging ya. Mungkin besok. Nah, ini ya. Jadi nominal tegangan persel dia merata. Di angka 60%, naik turunnya nggak lebih dari 10% ya per baterainya. Itu juga sama merata. Besok akan kita coba charging dan discharging sehingga kita tahu kondisi per baterai ini seperti apa ya responnya. Nah, bukan sekedar baterai aja yang kita perhitungkan. Jadi kalau baterai sudah kualitas bagus tapi alat-alat pendukung jelek, itu juga kurang maksimal ya. Di sini kita juga siapkan atau tambahkan sistem ini. Ini nanti masih kita tambah cover. Ada 3 blok panel distributor DC. Jadi panel distributor DC ini kita terapkan untuk masing-masing slot atau masing-masing rak, biar pendistribusiannya tiap baterai itu merata, baik discharging maupun charging ya, semua dapat merata. Beda kalau kita paralel, misal gini, semua kita tarik busbar, jebret, negatif, jebret, positif, pasti bagian bawah sendiri atau bagian tengah sendiri dia resistensinya akan berbeda, sehingga menyebabkan nominal perbedaan saat proses discharging maupun charging. Keuntungan dari sistem panel distributor DC ini bukan sekedar untuk menyeimbangkan maupun menstabilkan kondisi per baterai ya, tapi di sini
saat proses maintenance, proses instalasi atau pemasangan seperti tadi, walaupun sistem lain sudah hidup, saat kita pasang ya kita tinggal matikan salah satu MCB yang tidak diperlukan maupun MCB yang ingin kita lepas baterainya ya. Jadi tiap MCB ini menuju ke masing-masing baterai. Nah, ini ada MCB untuk bank baterai, MCB untuk jalur inverter, ini MCB untuk jalur MPPT, dan ini MCB untuk jalur dari inputan panel surya. Sistem PLTS 30.000 watt dengan baterai 18 piece 48 volt 100 ampere, atau total daya tampung dari baterai ini kurang lebih di 86 kWh. Nih untuk MPPT kita menggunakan 6 piece MPPT dengan daya masing-masing 100 ampere. Jadi kita gunain panel surya ini 550 WP sebanyak 54 piece. Nanti tiap MPPT ini akan menghandle 9 piece panel surya. Jadi 9 kali 6 yaitu di angka 54 piece panel surya 550 WP. Nah, untuk sistem MPPT pun juga kita perhitungkan, nggak asal terkonek sana sini ya. Jadi alur kerja dari input atau pengecasan MPPT kita perhitungkan. Jadi kita taruh MPPT tiap blok maupun tiap rak, dia berfungsi sebagai penyetabil. Jadi pengisian dapat lancar ke masing-masing bank baterai ya. Beda kalau kita jadiin MPPT satu blok di sana, pasti nanti saat proses charging, nah yang blok sebelah sini tidak akan merata. Mantap. Langsung aja nanti kita cek untuk proses charging maupun discharging. Nah ini ya teman-teman, kita sedang melakukan proses charging menggunakan inverter. Karena ini kondisi sore hari, kita tidak bisa manfaatkan energi dari panel surya yang sudah tidak produksi ya. Jadi kita manfaatkan untuk melihat proses charging dari baterai SMT Power ini seperti apa respon kalau kita paralel sebanyak 18 piece. Nah di sini kita bisa lihat untuk charging kita memakai 2 unit inverter. Nah ini charging akan kita set di angka 2000-an watt ya per inverter. Jadi total 2 inverter ini nanti akan di angka 4000-an watt. Kita taruh di C4, yang satunya juga. Nah, di sini terdapat KWH juga. Kita bisa lihat untuk daya penggunaan dari PLN. Ini kita simulasikan KWH PLN. Nih 2700 watt. Kelihatan nggak? Ya, 2700-an watt. Oke, nah untuk sistem charging ini kita juga manfaatkan inverter sebelahnya yang ingin kita set ke daerah Papua ya. Jadi kita simulasikan untuk baterai yang ini juga pakai SMT Power.
Jadi untuk yang ini kita simulasikan untuk proses discharging atau pengurasan, dan yang bank sebelah sini banyak kita manfaatkan untuk melihat data proses chargingnya seperti apa. Langsung aja kita lihat. Ini inverter kapasitas Aspro Inverter LF 6048 6000 watt, sistem 48 volt. Di sini kita pakai baterai SMT sebanyak 4 piece. Nah, kamera ini kita lengkapin panel distributor DC juga, Aspro panel distributor DC, pendistribusian tegangan DC ya, dari baterai, dari panel, dari inverter. Nah, kita lihat di sini seperti apa respon. Lihat mendekat. Nah, ini arusnya kita bisa lihat teman-teman dari yang atas sampai bawah ya. Nah, ini kita bisa analisa di atas 19, 15, 14, 13. Bisa kita lihat ini 19 ampere lebih besar karena kondisi SOC-nya dia tinggi 70%, sedangkan yang bawahnya cuma 66%, itu 66% juga, yang bawah 65%. Nah, jadi saat SOC makin tinggi, otomatis proses dischargingnya atau pengurasan arusnya juga makin tinggi. Nah, ini 20 ampere, lainnya cuma 15 ampere. Nanti kalau kondisi SOC sudah sama merata, baru pengambilan arus tiap bank baterai ini akan merata. Ini ya. Ini 3000-an watt. Kita lihat di sini untuk, nah ini ya, 2700-an watt. Sekarang kita lihat bank yang sebelah sini. Kita lihat dulu. Nah, bisa diamati 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere. Nah, sekarang kita lihat untuk yang sebelahnya. Dari atas merata 62%, 2 ampere, 2 ampere. Jadi nominal perbedaan sangat-sangat minim ya. Di bawah 5% nih selisih, hampir sama merata. Pengisian, kondisi charging sama merata. Kondisi SOC juga sama merata. 62, 61, 61, 62. Mantap. Sebelahnya lagi. Ini ya. Nah. Nah, ini sebelahnya karena dekat dengan inverter yang proses charging. Jadi pengecasan juga nih nominalnya hampir sama. 1,5 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 2 ampere, 2 ampere sekian, yang bawah 3 ampere. Nah, jadi proses pengecasan berbeda, tapi nanti saat kondisi SOC sama merata, baru proses charging akan benar-benar merata, dan proses dischargingnya juga merata. Kencengi? Kita lihat. Ini ya 4 ampere, 2 ampere, 2,8. Nah, ini. Jadi sudah hampir merata ya. Tadi ada selisih nominal untuk charging nggak karu-karuan dikarenakan kondisi ini. Ternyata belum kita kencengin. Nah, untuk jalur MCB ini juga sangat penting ya.
konektor yang ke MCB dari kabel input baterai. Mantap, semua merata. 18 piece baterai lithium kita paralel. Kita lakukan simulasi charging, dan yang sebelahnya ini 4 baterai lithium kita simulasikan proses discharging. Jadi seperti ini ya teman-teman, untuk project PLTS yang mau kita install, kita gunakan baterai SMT Power. Teman-teman juga bisa lihat sendiri proses discharging maupun chargingnya, dia hampir mirip sama merata. Nah nanti atau besok kita akan jelaskan sistem PLTS 30.000 watt yang ingin kita install ke daerah Jakarta. Dan yang pojok sana PLTS kapasitas 5.000 watt akan kita install atau kirim ke daerah mana ini? Papua kayaknya ini. Jayapura, Papua yang ini. Ini set komplit semua. Jadi ini set paket PLTS kapasitas 5 kW. Panel surya 12 piece 450 WP ya. Komplit kabel-kabel, combiner, bracket dan lain-lainnya. Jadi buat teman-teman yang ingin install PLTS, ingin beli sistem paket PLTS seperti ini, bisa juga konsultasi dengan kita. Nanti kita akan kirim unit paket komplit dan kita pandu untuk proses instalasi ya. Cukup mudah dan simple. Jadi tim kita nggak perlu jauh-jauh ke luar pulau. Yang penting di lokasi ada tim teknis yang paham sedikit mengenai sistem kelistrikan atau sistem elektronika. Mungkin cukup sekian untuk review produk baterai SMT Power yang kita terapkan untuk beberapa project PLTS. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja. Jangan lupa yang ingin konsultasi terkait sistem PLTS bisa hubungi nomor di bawah ini.